Allah pemberi. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allah tuh mau ngasih rezeki sama orang nggak pakai ada hitung-hitungannya, gitu kan? Pokoknya itu urusan langit, udah bener-bener yang Allah bilang rizqukum fis samai wa ma tu'adun, kata Allah. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau kita kepengen gitu kan kayak rezekinya digampangin, cara dapetnya gampang, menyenangkan, itu juga sama Allah udah dikasih clue-cluenya. Salah satu cluenya adalah dengan rajin sedekah. Salah satu cluenya adalah dengan rajin memberi, bukan hanya sedekah. Sedekah itu untuk orang yang kita tahu memerlukan, tapi kalau memberi buat siapapun, termasuk kita ngasih sama orang yang kita sayangi, ngasih hadiah, begitu ya. Buat orang tua kita mampu, tapi kita seneng aja ngasih hadiah sama mereka gitu. Misalnya kita suka ngasih kepada
saudara-saudari kita, kakak adik kita, walaupun kita tahu dia mampu, tapi misalnya kita habis jalan-jalan condet, kita beliin duku, udah nggak ada ya, kita beliin salak condet kan, dulu mah masih ada tuh, ingat tuh, gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki, mempermudah jalurnya rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, teman-teman saya sekalian. Nah, ini saya ingat ucapan Hubabah Maryam Al-Haddar, guru saya almarhumah. Beliau itu orang paling dermawan yang pernah saya kenal. Pasti ada banyak orang-orang dermawan, tapi orang paling dermawan yang saya kenal Hubabah Maryam Al-Haddar. Saudara sekalian, beliau tuh kalau bepergian bisa jadi lupa bawa uang buat belanja, lupa bawa uang buat apa, tapi nggak pernah lupa bawa uang buat sedekah. Karena memang ini orang satu senengnya ngasih luar biasa. Siapapun aja dia kasih. Anak-anak ketemu dia kasih, orang tua ketemu dia kasih. Dan dari Hubabah Maryam tuh saya juga jadi ngerti bahwa ternyata semua orang suka dikasih. Subhanallah loh. Semua orang tuh seneng aja dikasih gitu. Walaupun dia orang mampu sekalipun gitu ya, tapi kalau dikasih tuh kok seneng aja gitu. Betul nggak? Ini yang katanya Nabi Muhammad, tahadau tahabu. Saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan semakin saling sayang, semakin saling cinta. Makanya para ibu mesti yang besar hati buat selalu bisa ngasih sama anak-anaknya, para istri ngasih buat suaminya, begitu kan ya, saudara ngasih buat saudaranya dan seterusnya gitu. Itu memang adalah bagian dari kita pengen cari ridha Allah SWT. Irhamukillah dengan cara memberi tersebut itu ya, ngambil sifatnya Allah SWT. Allah tuh mu'ti, Allah pemberi. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah SWT akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Atau Hubabah kayak begitu, jangan takut buat ngasih, nak, jangan takut buat ngasih. Subhanallah, itu sering saya inget-ingetin tuh, jangan takut buat ngasih, jangan takut buat ngasih. Kadang-kadang tuh orang punya banyak aja, kalau mau keluarin duit tuh kayak disuruh keluarin separuh nyawa gitu, penuh perhitungan ya. Makanya ada satu cerita, salah satu dari habaib teriak-teriak manggil anaknya. Misalnya anaknya namanya siapa? Husein misalnya. Sen, Sen. Anaknya sebelah saya ada yang namanya Husein. Sen. Si Husein ini kan dia dengar panggilan, tapi dia nggak tahu ayahnya ada di mana. Dia bilang, "Ma, Abah ada di mana sih, Bah? Ini Husein, Bah. Lebek, Bah." Kata abahnya, kamar mandi, nak. Iya, Bah. Dikirain suruh ngambil sabun, apa kehabisan odol gitu kan. Sen, tolong ambilin duit Abah, nak. Ada di gesper Abah warna hijau. Iya sih. Habaib-habaib kita suka punya gesper warna hijau. Gespernya habaib tuh ya. Jadi gespernya dipakai bukan buat celana panjang, tapi buat sarung. Ada yang tahu nggak? Anak-anak zaman sekarang nggak pada tahu nih, nggak seru ah. Dia bilang, ambilin duit Abah, nak. Kasihin kepada keluarga fakir miskin di jalan apa gitu, disebutin nama dia. Dikerjain sama anaknya saat itu juga, diambil uangnya kemudian diserahkan kepada keluarga yang dimaksudkan sama abahnya.
Habis dia pulang, dia bilang sama abahnya, "Bah, abah kenapa sih bah? Sampai repot-repot lagi di kamar mandi, bukan nunggu aja ntar keluar." Abahnya bilang, "Nak, kalau keluar setannya lain lagi." Emang sedekah tuh kalau nggak cepet-cepet dikeluarin, lain lagi tuh. Coba aja. Kamu ngeliat orang nih, ya ampun kesian banget, mau ngasih nih kayaknya 100.000 deh. Misalnya gitu, kita inget nih dompet kita ada 100 ribuan gitu kan. Pas kita buka dompet, tapi banyak juga loh orang kayak gitu. 50.000 aja apa ya? Gitu. Kelihatan ada duit yang hijau 20 ribuan. Terakhir keluarnya berapa? 5.000. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Saya. Urusan sedekah luar biasa. Kalau nggak cepet-cepet dikerjain, luar biasa setannya teman-teman sekalian. Makanya mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dari segala sifat pelit-pelit ini nih. Baik itu yang namanya syuh ini udah pelit yang banget pelitnya, ataupun bakhil orangnya ya. Kalau yang tadi atas syuh orangnya namanya syahih. Kalau yang kedua nih bakhil, yaitu orang yang pelit sama apa yang dia punya, ama yang jadi miliknya dia mau ngeluarinnya tuh penuh dengan perhitungan. Dan gayahnya, puncaknya orang pelit yang kayak beginian nih, puncaknya pelit adalah dia ampe berusaha untuk bisa yang wajib-wajib pun jadi nggak wajib. Gimana caranya gitu? Kayak bayar zakat gitu kan, mikir-mikir mau bayar zakat harta 2,5% dari harta kita di akhir tahun. Itu kan kalau mau dicari-cariin jalannya biar nggak keluar zakat, bisa teman-teman, bisa. Terutama nih orang-orang kayak saya nih, belajar fikih kelamaan, belajar fikihnya lama, saya tahu persis cara mengelabui hukum Islam. Tetapi teman-teman saudaraku sekalian, ilmu ini walaupun saya mengetahuinya, saya tidak akan mengamalkannya buat diri saya pun juga buat orang lain. Kenapa gitu? Kamu sedang mengelabui siapa? Bukankah Allah Maha tahu segalanya? Kamu mau nih gimana caranya biar duit saya nih nggak saya zakatin? Oh, kamu begini. Misalnya gitu ya. Sekedar dirubah bentuk duitnya itu. Jadi tanah, jadi rumah, kan zakatnya setahun lagi. Bisa aja kayak begitu. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, sekali lagi ini pengelabuhan urusan dunia. Tapi kalau urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu segalanya. Allah paham niatmu, mau deket haul, mau deket waktunya wajib mengeluarkan zakat, kamu beli tanah biar duit kamu berubah jadi tanah untuk menghindarkan kewajiban zakat. Allah paham betul urusan apa yang ada di dalam hatimu itu. Jadi janganlah sok-sokan cari-cari. Mungkin ada pendapat lain yang bikin ini jadi nggak wajib, misalnya gitu kan? Ada aja, bisa aja teman-teman saudaraku sekalian. Orang yang belajar fikih bertahun-tahun itu akan ngerti caranya hal-hal yang seperti itu. Tapi tentu saja kita tidak akan mengamalkannya, sebab yang kita cari bukanlah pandangan manusia, yang kita cari bukanlah hukum dunia, akan tetapi yang kita cari adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat sama Syaiban. Ini yang dianggap sama Imam Syafi'i sebagai salah satu guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa aja guru-gurumu tuan? Sebutin sama Imam Syafi'i, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kata Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Siapa? Syaiban Ar-Ra'i. Kok saya nggak pernah dengar ya yang satu ini? Imam Syafi'i itu orang pinter, saudaraku sekalian, sangat pinter. Nih saya ceritain kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mau ngafal halaman 276, 277-nya ditutup dulu.
Kenapa gitu? Karena kalau saya kelihatan suka ikutan masuk juga. Kecerdasan jenis apa itu coba? Ini kayaknya udah tingkat langit ke-7 nih cerdasnya nih. Itu bisa-bisanya gitu. Saya kalau mau ngafalin halaman misalnya 276, saya baca berulang-ulang, itu pun juga masih belum apal-apal gitu kan. Besokannya lagi saya ulang lagi, besokannya lagi saya ulang lagi juga gitu. Karena kalau nggak diulang-ulang ntar kayak suka gampang lupa nggak sih? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini buat ibu-ibu sih kayaknya nggak relate deh. Kita nih kadang-kadang baca surat Al-Kafirun aja bu, ujungnya nggak ke bawah-bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma battum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma battum wa la antum. Mana dia nih ujungnya nggak kena-kena. Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahun seperti kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Kita hafal surat Al-Fatihah kan nggak kebalik-balik tuh. Apal aja biar sambil goreng, sambil apa aja yang namanya Fatihah mah nggak pernah keliru ya bu ya. Nah itu Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz kayak kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sekalian, gimana enggak tuh Imam Syafi'i itu belajarnya kayak gitu tuh modelannya tuh. Dulu Imam Syafi'i itu orang sangat nggak punya teman-teman. Imam Syafi'i itu duduk di majelisnya Imam Malik. Itu beliau pertama hadir duduknya di luar aja, nggak dicatat, dengerin aja. Karena nggak istilah katanya nggak ikutan bayar sekolahnya, jadi dia di luar gitu kan. Satu waktu habis selesai murid-murid pada keluar, gurunya nih ngeliatin si anak ini dipanggil sama gurunya gitu. Terus tanyain, belum Imam Malik ini ya, gurunya yang masih awal, masih dasar. Tanyain gitu, "Nak, tadi apa yang saya terangkan?" Dia bisa ngulangin semua yang diterangin sama gurunya 100%. Habis itu gurunya bilang, "Nak, kenapa kamu nggak duduk di kelas saya?" Dia bilang, "Karena saya nggak ikutan bayaran." "Nggak apa-apa, duduklah nak di kelas saya akan berbangga dengan kamu bisa duduk di kelas saya." Dah tuh Imam Syafi'i. Kalau mau ngafalin halaman sebelah, halaman yang sesudahnya tuh ditutup dulu sama beliau, karena gampang banget masuk, asal kelihatan kelebetan udah langsung masuk. Kecerdasan yang luar biasa teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah ini satu waktu ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal, "Guru-gurumu siapa aja tuan?" Sampein si ini. Kenal, rata-rata Imam Ahmad bin Hambal kenal, mereka adalah ulama-ulama pada masa tersebut gitu, yang disebut sama Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Baru nggak kenal. Siapa tuh Syaiban Ar-Ra'i? Ra'i dia bilang, kata Imam Syafi'i, tukang gembala kambing. Penasaran, pengen dong kenal. Oh iya, nanti saya akan ajak kamu. Satu hari diajak nih sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal diajakin pergi ke tempatnya Syaiban Ar-Ra'i. Di mana diajakinnya? Di tempat gembalaan kambing. Sambilan tuh kambing digembala, Syaiban sholat. Kambingnya sudah makan rumput, dianya sholat. Habis saya sholat, di Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syaiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaiban, saya nih datang kemari nih, katanya Imam Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i waktu saya tanya salah satu gurunya, dia menyebutkan dirimu wahai Syaiban. Emang Syafi'i ini ada-ada aja, tawadu kan, bukan yang ya gitulah saya. Walaupun saya kelihatannya penggembala kambing ya, tapi jangan remehkan. Saya gurunya Imam Syafi'i, enggak gitu. Dia bilang, Imam Syafi'i ini emang ada-ada aja. Bagaimana mungkin penggembala kambing seperti saya jadi gurunya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Syaiban, saya datang kemari ini mau bertanya,
beberapa permasalahan. Oh iya, boleh. Apa pertanyaanmu? Yang pertama, kami mau tanya kepadamu urusan sholat. Kalau kamu nih ngerjain sholat, terus kamu lupa Syaiban, ini udah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya? Apa yang harus kamu lakukan wahai Syaiban? Syaiban jawab, ala madhabina au ala madhabikum. Sesuai madhab kalian atau sesuai madhab saya? Oh, Syaiban punya madhab, maaf, Syaiban punya madhab. Katanya Imam Syafi'i, emang ada 2 madhab nih dalam masalah ini? Iya, tentu saja. Madhab kalian selalu berbeda dengan madhab saya. Oh, boleh kami tahu kalau sesuai dengan madhab kami gimana Syaiban? Kalau madhab kalian, kalau lupa berapa rakaat sholat, ngambil rakaat yang sedikit, kemudian sesudahnya sujud sahwi. Iya benar, kata Imam Syafi'i, benar. Begitu memang yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau madhab kalian gimana Syaiban? Kata Syaiban, kalau madhab kami, madhab ahli tasawuf, madhab hamba-hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, madhabnya para wali lah boleh dibilang. Dia bilang kalau kami sholat menghadap Allah tapi kami sampai lupa berapa rakaat kami menghadap kepadanya, artinya kan pikirannya kemana-mana. Dia adalah orang yang sudah kurang ajar kepada Allah. Dia harus dihukum dengan puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Itu hukuman buat orang, itu pelajaran buat orang yang bisa sampai lupa ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ikutan madhabnya Syaiban? Oke. Imam Ahmad bin Hanbal dia mikir, pantesan nih orang jadi gurunya Imam Syafi'i. Nggak salah. Dia bilang pertanyaan yang kedua, wahai Syaiban, ini saya mau nanya urusan zakat. Baik. Ini kan kamu kan punya banyak kambing nih Syaiban nih. Yang kamu gembalakan nih kambing-kambing mau bukan? Iya, kambing saya, kata Syaiban. Ada kayak berapa ekor lah kambingnya. Dia bilang, berapa zakatnya kambingmu ini wahai Syaiban? Syaiban kembali nanya, ala madhabina am ala madhabikum? Madhab saya apa madhab kalian? Dia bilang, emang ada 2 madhab juga nih dalam urusan zakat ini nih? Iya, selalu ada opini-opini, pemahaman-pemahaman dalam urusan agama. Dan teman-teman, agama Islam ini satu-satunya agama yang memperbolehkan kamu untuk, bahkan menyuruh kamu untuk selalu berpikir. Agama yang paling natural, agama yang sesuai sama pola pikir manusia. Kamu harus berpikir biar selamat dari api neraka. Kamu harus berpikir, gitu kan? Bahkan Allah ketika menceritakan tentang orang-orang ahli neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, punya pikiran tapi nggak dipakai mikir. Akhirnya jadi ahli neraka. Orang selalu aja tuh fa'tabiru ya ulil albab, gitu kan? Maka ambillah pelajaran dari sini wahai yang berpikir. Disuruh berpikir. Kita ini dalam Islam ini disuruh berpikir, nggak boleh kayak yang udah ini doktrinnya agama, udah ikut aja, nggak bisa. Islam ini adalah agama yang selalu memerintahkan kamu buat berpikir. Makanya Syaiban kepikiran tuh jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan konteks fikih, tapi tidak salah. Teman-teman. Ya, orang yang lupa rakaat kemudian dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala karena menghadap Allah, tapi kepikirannya gelambiar kemana-mana. Kalau dia kemudian menghukum dirinya sendiri dengan puasa sepanjang tahunnya, itu tentu adalah sesuatu hal yang luar biasa tingginya gitu. Seseorang yang sudah mencapai tingkat spiritualitas yang sangat-sangat berkelas. Ditanya nih urusan zakat nih, berapa zakatnya wahai Syaiban?
Katanya Syaiban, ala madhabina am ala madhabikum? Sesuai dengan madhab kalian apa sesuai dengan madhab saya? Kalau madhab kami gimana Syaiban? Orang kan biar tahu kan mesti tahu perbandingannya. Oh kalau madhab kalian 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, 121, 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100, 1 ekor kambing. Iya benar. Kayak gitu tuh. Zakatnya kambing. Menurut Islam sesuai dengan apa yang sudah diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad. 40 1 ekor kambing, 121 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100 1 ekor kambing. Jadi kalau kamu punya 900 ekor kambing berarti 9 ekor gitu. Kalau menurut madhab kalian gimana wahai Syaiban? Syaiban kemudian menjawab, kalau madhab kami, saya ini budak, budaknya Allah. Innama ana abd, saya ini adalah budak, budaknya Allah. Dan seorang budak tidak memiliki harta, sebab semua harta budak adalah harta majikannya. Dan itu benar, harta budak adalah harta majikannya. Jadi kambing-kambing saya ini, ya udah, terserah Allah aja. Kalau diperlukan saya kasih, kalau nggak diperlukan nggak saya kasih. Kalau kemudian misalnya nih punya kambing 20 gitu kan, tapi nih lagi ada orang mau ngawinin nih, perlu 3 ekor kambing, ya udah keluarin 3 ekor kambing. Saya nggak pernah merasa memiliki kambing-kambing saya. Berapapun yang diperlukan akan saya keluarkan, sebab bukan milik saya, semua hanyalah milik Tuan saya. Saya hanyalah budak, yang saya miliki adalah miliknya Tuan saya. Tuh, hamba berkelas. Makanya mereka tuh ngeluarin duit sebanyak apapun nggak pernah merasa berat. Kenapa? Ngerasanya cuma dititipin doang. Nggak pernah ngerasa itu adalah milik dia gitu. Ngerasanya cuma dititipin doang. Makanya sedekahnya gede-gede teman-teman. Berjuang dengan hartanya tuh besar-besar. Dan saya ketemu orang-orang semacam itu. Punya duit berapa dikeluarin segitu-gitunya tuh. Itu ketemu orang-orang yang seperti itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat kepelitan dalam diri kita, insya Allah. Semoga Allah angkat sifat bukhl dalam diri kita, sifat syuh dalam diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wa amma man bakhila bil infaq fi wujuhil khairat. Adapun orang-orang yang pelit dalam menafkahkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan, wa taraikir kurubat, dan arah-arah gurubat, arah-arah ibadah. Maksudnya kalau disuruh keluarin hartanya buat yang lain misalnya gitu ya, dia ngawinin anaknya, udah jor-joran tuh. Tapi kalau giliran suruh nyumbang, itulah ya, dia punya hartanya banyak nih. Kalau misalnya duitnya itu mau dipakai buat bikinin pesta, bahkan sekedar pesta ulang tahun yang tiap tahun tuh keulang, anu itu ya, itu dia akan kerjain gitu kan. Oh, ulang tahun ulang tahun perkawinan ulang tahun anaknya, ulang tahun cucunya, dia keluarin hartanya gampang banget gitu. Tapi giliran bikin maulid dong, ini kan lagi bulan maulid, udah banyak kok yang bikin maulid. Ya kalau gitu nyumbang deh buat orang yang bikin maulid, udah banyak yang nyumbang buat bikin maulid gitu. Jadi kalau urusannya yang kebaikan-kebaikan gitu kan, tuh ada pondok pesantren tuh lagi susah, oh ya udah deh ntar aneh sampein deh sama orang itu tuh, orang itu kaya tuh, banyak tuh duitnya tuh. Dia lupa kalau duitnya juga banyak. Ada orang-orang yang kalau jalan-jalan yang lain dia royal, dia biasa aja gitu, ngeluarinnya nggak berat. Tapi di saat dia suruh ngeluarin untuk jalan-jalan kebaikan, dia ngerasa berat. Yang kayak begini, ma'at tamakkun min dzalik, padahal dia mampu untuk melakukan itu, fahaluhu ahwan min halil ladzi qabla, keadaan dia masih lebih mending daripada keadaan orang-orang yang di atasnya, yang syuh atau yang
yang syahih atau yang bakhil tuh ya. Yang atasnya itu sampai dengan yang wajib-wajib aja dia nggak mau keluarin. Kalau yang ini yang wajib sih dia keluarin sih. Yang wajib dia keluarin. Cuman kalau yang sunnah-sunnah gitu, kayak nyumbang-nyumbang, ngasih-ngasih sama orang, gitu-gitu dia tar dulu deh, duit saya juga nggak segitu banyaknya gitu kan. Ada orang nih susah-susah nih, terus dia bilang gitu, emang beneran susah anak-anak yatim gitu kan, korban bencana alam atau apa gitu, emang beneran susah. Itu juga mau ngeluarinnya kayak yang berat banget gitu. Yang kayak beginian gimana nih? Ahwan minal ladzi qabla, mendingan sih daripada yang sebelumnya. Sebutnya apa? Wa yusamma bakhilan aidan, disebut juga orang bakhil juga. Li'annahu qad adharal mal wa laqiba fi imsaki, karena dia mendahulukan harta untuk dirinya sendiri dan dia senang buat pegangin hartanya. Wa bakhila bi badlihi fi ma huwa arfa' lahu wa anfa' inda rabbih minad darajatil ula wal khairatil baqiyah fid daril akhirah. Karena dia itu kan bakhilnya itu menyalahkan sesuatu yang dia rasa lebih bermanfaat. Kalau dia disuruh nyumbang nih, kayak dia akan mikir yang daripada saya nyumbang, mendingan juga buat sekolah anak aja nih dulu. Mendingan buat ngirimin anak dulu aja, mendingan buat ini aja, mendingan buat itu aja. Kayak yang dicari-cari gitu keperluan dia itu, mendingan ganti horden aja, mendingan ganti karpet aja, mendingan ada pintu model baru, mendingan saya ganti pintu aja, mendingan saya. Pokoknya gitu aja gitu, daripada dia mencari-cari, maksudnya daripada dia mengeluarkan hartanya untuk urusan-urusan yang sifatnya akhirat, dia akan lebih memilih untuk yang buka cabang aja, buka usahanya lebih luas aja, mendingan ini aja, mendingan itu aja, kayak gitu. Atau bahkan mendingan buat kawin lagi aja. Itu ngebantu orang juga. Dia akan nyari perempuan yang miskin juga. Gimana tuh? Wa madamal insan yarjah imsakul mal ala badli fi mahabillah wa maradi fa huwa ghairu khalin an syai'in minal bukhl. Dan sesiapa orang, selagi seseorang itu masih lebih mendahulukan, masih lebih mementingkan megang hartanya daripada menyerahkannya di jalan yang diridhoi Allah dan yang dicintai Allah, maka artinya orang tersebut belum kosong dari sifat pelit. Artinya dia masih punya sifat pelit dalam dirinya. Uang kamu nih antara kamu serahkan buat beli sesuatu duniawi, sama kamu serahkan buat kepentingan akhirat, kamu ringanan mana? Ya kita masih lebih ringan untuk urusan-urusan dunia kita kan? Betul nggak? Atau untuk antara kamu keluarkan di jalan Allah dengan kamu tabung, kamu masih beratan mana? Ya beratan ngasih lah. Kalau buat nabung kan ya buat diri kita sendiri, itu investasi masa depan, harus kita pikirkan juga kan. Ah itu berarti kata Imam Ghazali, Imamul Haddad, sini Imamul Haddad yang bilang ya, bukan saya ya. Berarti dia ya memang masih pelit juga. Kamu masih pelit. Selagi antara uang kamu pakai buat tabungan sama uang kamu serahkan untuk jalan-jalan kebaikan, kamu masih memilih untuk nabung. Berarti ini kayaknya kita semua masih pelit lah ya. Udah kita sepakatin aja dah. Masih pelit semuanya, ya Allah, ya Allah. Makanya masih harus terus-terusan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa'ud. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu masih harus terus-terusan kita baca teman-teman, tiap hari, tiap pagi kita baca doa itu. Ya Allah, beri kami hidayah untuk bisa ringan tangan dalam memberi, enggak terus-terusan pelit sama apa yang kami miliki ya Allah.
Wala yakunul insan jawadan sakhiyan hatta yakuna badlul mal fi mahabbillah arjah inda wa ahab ilaih min imsaki. Dan seseorang itu belum bisa disebut dermawan, belum bisa disebut sakhi, belum bisa disebut orang karim, orang dermawan sampai dia merasa bahwa menyerahkan uang di jalan Allah lebih dia sukai daripada menabung, daripada pegang duit itu, daripada dia nggak ngasihnya di jalan Allah gitu. Kalau kamu ngerasa masih ngasih itu lebih berat daripada kamu pegang, nah itu berarti kamu masih pelit. Tapi kalau kamu ngerasa ada yang ngasih lebih kamu sukai daripada kamu pegang, gitu ya, itu berarti kamu adalah seseorang yang dermawan. Udah jadi tambah jauh aja nih kita nih. Fa'lam dzalik wa'mal alaih. Ketahuilah hal ini dan amalkanlah, wallahu yatawalla hudak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wa minal muhlikat, dan salah satu dari sifat-sifat yang dapat menghancurkan seseorang, salah satu dari sifat-sifat penghancur amal ibadah seseorang, salah satu dari sifat-sifat yang dapat meluluh lantakkan dirimu, menurunkan nilaimu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghurur, sifat ghurur, tertipu. Apa tuh tertipu? Wa makna, arti tertipu adalah an yulabbisul insan ala nafsih. Dia bikin samar kepada dirinya sendiri, wa yuriyahal umur ala khilafi ma hiya alaih. Dia memperlihatkan kepada nafasnya, kepada dirinya, ala khilafi ma hiya alaih, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Wadhalik lidu'fi basiratihi 'ala din, dan yang seperti ini adalah karena lemahnya pemahamannya, basirahnya. Basirah itu pandangan hati, lemahnya pandangan hati dia fiddin, dalam urusan agama, wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqi, dan sedikitnya pengetahuan dia dengan hakikat-hakikatnya agama, walijahli li afatil a'mal wa mawaqidi syaitan, dan karena yarhamukillah banyak bener sih, ada gak? Walijahlihi, dan karena ketidakfahaman dia biafatil a'mal, dengan penyakit-penyakitnya amal, wa makaidi syaitan, dan tipu dayanya syaitan, walighalabati hawa nafs alaih, dan karena menangnya hawa nafsu menghadapi dia, wa rukunihi ila amaniha wa khuda'iha, dan karena tenangnya dia dengan angan-angannya dirinya sendiri serta tipu dayanya dirinya sendiri. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, muhadziran li ibadihi minal ghurur, memberi peringatan kepada hamba-hambanya tentang bahayanya ketertipuan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurranakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia menipu kalian, wala taghurrannakum wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah ghurur, tipu daya, menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mughtarrin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sifatnya orang-orang yang tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat jalan mereka di dunia, akan tetapi mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat banyak kebaikan-kebaikan dunia. Banyak banget nih. Nanti Imam Ghazali, Imam Al-Haddad akan menerangkan tentang mereka-mereka ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Ini
ayat sebelumnya sangat indah sekali nih teman-teman. Sebentar saya akan bukakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian telah menipu diri-diri kalian sendiri, wa tarabbastum, dan kalian menunda-nunda, wartabtum, dan kalian merasa ragu, wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian sendiri, hatta jaa amrullah, sampai datang ajal menjemput kalian, wa gharrakum billahil gharur, dan kalian telah tertipu, dan tipu daya telah menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 14. Al-Hadid ayat 14. Al-Hadid ayat 14. Nih. Ini serem sih. Saya mau baca ayat ini nih, pas baca Quran pas nyampe ayat-ayat ini. Ya Allah, ngerinya. Saya bacain ya. Dari mana ya enaknya nih ya? Dari ayat 11 deh. Al-Hadid dari ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kata Allah, siapa di antara kalian yang mau menghutangi Allah? Ini Allah nih dari taunya orang-orang tuh ama hartanya tuh medit banget, pelit banget, sampai Allah bilang, kamu di saat sedekah, kamu nggak lagi ngasih buat orang, kamu lagi ngasih hutangan kepadaku, kata Allah. Kamu lagi ngasih tuh, kamu lagi ngasih hutang sama aku, kata Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang bagus. Hutangan yang bagus tuh ada orang miskin dikasih, ya, ada orang yang kepengen sekolah, nggak mampu sekolah, kamu sekolahkan. Ada janda-janda yang kepengen usaha nggak punya modal, kamu modalin, gitu kan. Ada orang tua-tua yang emang udah nggak bisa lagi usaha, kamu berikan nafkah bulanan kepada mereka gitu. Ada yang lagi ngebangun misalnya pondok pesantren atau masjid yang memang tidak akan kembali berupa keuangan ya, maksudnya secara langsung gitu kan. Nah itu semuanya ini disebut sebagai jalan-jalan kebaikan. Allah menyebutnya sebagai qardhan hasana, hutangan kepada Allah. Kenapa Allah bahasanya sampai pakai utang? Dan yang hutang itu Allah, kayak Allah tuh lagi yang tenang, utang, aku akan bayar. Dan aku kalau bayar nggak main-main, aku lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Dan teman-teman, saya sih nggak tertarik sama urusan 10 kali lipat. Kamu sedekah balik 10 kali lipat, saya nggak terlalu tertarik sama itu. Saya tertarik sama sesuatu yang kita nggak bisa beli pakai uang, yang kita nggak bisa beli pakai uang. Itu yang lebih membuat saya tertarik ketika bersedekah. Maksudnya gini nih, kalau misalnya kayak kalau kamu ngasih 100.000, Allah bakal gantikan dengan 1 juta, 10 kali lipat kan. Saya nggak terlalu tertarik sama yang begituan. Saya lebih tertarik kalau kamu kasih 100.000, Allah akan berikan kepadamu Halimah sesuatu hal yang bahkan kamu nggak bisa belinya dengan uang. Dan itu nyata teman-teman. Kamu nggak bisa beli kesolehan anakmu. Mau beli di mana? Mau beli di mana? Kamu pergi cari apapun, kamu nggak bisa beli kesolehan anakmu. Kayak apa rasanya kamu bangun di waktu malam, terus kamu lihat, kok kamar anak saya nih
lampunya masih nggak gelap semuanya ya. Biasanya kalau tidur dia gelap semua. Kamu buka pelan-pelan kamar anakmu, karena memang kamu udah bilang sama anakmu untuk kalau tidur jangan dikunci misalnya gitu. Kamu buka kamar anakmu dan di sanalah kamu lihat di jam 2 malam, jam 3 malam dia sedang bersimpuh di atas sajadahnya. Kamu bisa beli di mana hal kayak begituan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya anak-anak hatinya baik-baik. Bahkan kamu punya suami hatinya menyayangi kamu dengan tulus, bisa beli di mana? Kamu memutuskan untuk pakai skincare, pasang filler, kamu udah sulam alis, sulam bibir, kamu bahkan mungkin oplas, nambahin tingginya hidung, belum tentu bikin hati suamimu sayang padamu, betul? Beli di mana tuh rasa sayangnya suami kepada seorang istri? Belinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang menggerak-gerakkan hati manusia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh kalau kamu kasih hutangan sama Allah Subhanahu wa taala, kamu sedekahkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa bayar kamu dengan hal-hal yang gak bisa kamu beli pakai uang. Keberkahan kehidupan, kesolehan hati anak-anak, rasa sayang, rasa cinta di hati suamimu kepadamu, hati yang damai, kehidupan yang tenang, hati yang bahagia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayah, inayah, taufik dalam dirimu, teman-teman saudaraku sekalian. Gimana caranya mau beli? Kamu bisa bangun di waktu malam, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat kamu mengerjakan ibadah pada Allah. Kemudian kamu beristighfar, kemudian kamu berdoa, kemudian kamu menyebut-nyebut namanya. Kenikmatan yang kayak begituan kamu gak bisa beli pakai uang. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suamimu gak mau sholat kecuali dengan berjamaah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beginian nih hidayah-hidayah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hati lapang, hidup bahagia, hati tenang, gak bisa dibayar pakai uang. Gak bisa dibayar pakai uang. Dibayarnya pakai apa? Yang bisa mengerjakan adalah Allah. Maka hutangi Allah. Allah bisa membayarnya dengan itu semua. Karenanya saya sampaikan teman-teman, saya gak tertarik sama yang kalau kamu sedekah balik 10 kali lipat. Kalau kamu keluarin, kamu jual motor, kamu kasih sedekah, kamu dapat Avanza. Enggak, saya gak tertarik, mohon maaf. Bukan karena saya nggak tertarik sama pemberian Allah, tapi pemberian Allah yang masih bisa dibeli dengan uang, itu adalah pemberian-pemberian yang tidak berkelas. Allah bahkan memberinya kepada orang paling kafir di atas muka bumi sekalipun. Tapi kesolehan hati anak-anakmu, kesolehan hati suamimu, kesolehan dirimu sendiri, Allah kasih hidayah buat kamu bangun di waktu malam membaca beberapa ayat Al-Quran. Allah kasih kamu bangun di waktu malam, kamu menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah, setiap kali kamu memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah menjawab labbaik ya abdi was'adaik. Labbaik wahai hambaku, apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, minta apa yang kamu mau. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Allah bilang labbaik hambaku, aku ampuni dosa-dosamu. Mudahkan saya berbuat kebaikan ya Allah. Labbaik hambaku, labbaik hambaku, aku akan memudahkanmu berbuat kebaikan. Kasih saya ilmu yang manfaat ya Allah. Labbaik hambaku, aku akan beri padamu ilmu yang manfaat.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang ini nih tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Warraghba fid dunya, sementara rakus ambisi terhadap dunia, tukathirul ham, bikin banyak sumpah, wal hazan, dan bikin banyak kesedihan. Bikin sedih badan kita, bikin sedih hati kita, bikin sumpek dan bikin akhirnya jadi berpenyakit ya badan kita ini. Ar-raghbah fid dunya. Wal batalah, sementara batalah, kalau di situ diartiin apa batalah? Nganggur ya, benar. Cuman bahasa yang enak apa ya? Tugasil galba, lalai dari Allah, maksudnya ya nggak kepengen dunia juga, nggak kepengen akhirat juga gitu, kayak gabut. Anak zaman sekarang bahasanya gabut ya. Gabut itu apa sih sebenarnya? Nggak ada kerjaan gitu kan? Itu kayak ada singkatan nggak butuh gitu kali ya dari itu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu, pengangguran aja gitu, nggak jelas. Wal batalah tuh terlena, nganggur gitu kan, tidur mulu gitu, luntang lantung.
Nah, ada orang luntang lantung gitu kan. Dibilang luntang lantung, dibilang lantung luntang. Tugasil galba, bikin keras hati. Bikin keras hati. Nganggur itu penyakit bahaya memang. Bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad, Naja awwalu hadhil umma bizzuhdi wal yaqin. Awal umat ini terselamatkan dengan zuhud wal yakin, dan dengan keyakinan yang kuat. Wasayahlik akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan hancur akhirnya umat ini, akan hancur disebabkan hirs, ambisi terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dammid dunya wa dammil muhibbina laha warraghibina fiha wa dammil hirsi 'alaiha kharijun anil hasr. Dan apa yang warid, apa yang datang dari ayat, hadis, athar itu yang disampaikan oleh Nabi maupun para ulama, fi dammid dunya, dalam celaknya dunia, maksudnya mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, betapa buruknya orang yang ambisi terhadap dunia, dan mil hirs 'alaiha, betapa buruknya orang yang rakus terhadap dunia. Banyak sekali kharijun anil hasr, enggak bisa kehitung. Ayat, hadis maupun ucapan para ulama mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya para pecinta dunia dan lain sebagainya, ini banyak banget hadisnya, keterangannya enggak kehitung. Watasani fil ulama, dan karangan-karangan para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka, minas salaf wal khalaf, baik dari ulama zaman dulu maupun ulama-ulama belakangan, masyhunah bidzalik, penuh sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak Imam Ghazali gitu kan, nulis dalam kitabnya baik Ihya Ulumuddin ataupun kitab yang terakhirnya beliau itu namanya Minhajul Abidin dan lain sebagainya, itu banyak banget mengenai hal-hal yang seperti ini gitu. Betapa pentingnya kita untuk zuhud terhadap urusan dunia. Tsumma inad dunya ibaratun wallahu a'lam bisa sampai situ ya. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, az-zahada fid dunya tuyrayyihul qalba wal badan. Zuhud dunia nih. Apa tuh zuhud? Zuhud itu teman-teman tidak mengharapkan kesenangan dunia dari Allah sekalipun ya, enggak minta gitu, enggak seneng gitu sama kesenangan dunia dari Allah. Itu namanya zuhud akhirat. Dan juga teman-teman, zuhud ama manusia itu tidak menginginkan apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki orang enggak kepengen. Itu kan, itu namanya zuhud fima fi aidin nas. Ini disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, zuhudlah kamu dari dunia. Zuhud tuh enggak seneng, enggak ambisi, enggak fokus kepada kesenangan dunia maupun pencapaian dunia. Hati-hati, tipis teman-teman bedanya, gitu kan? Pencapaian dunia, saudara sekalian, kayak gini loh, banyak followers, majelisnya jadi rame, itu tipis tuh antara kamu kepengen akhirat sama kamu kepengen dunia. Buat siapanya? Bukan buat yang hadir. Saya rasa kalau yang hadir mudah-mudahan baik gitu kan. Tipisnya itu buat pelaku-pelaku dakwah, baik yang rumahnya buka buat majelis atau dia buka majelis, atau yang ngajarnya nih gitu. Karena kalau tujuannya senengnya itu adalah urusan-urusan dunia, tuh tipis banget setan nantinya tuh bisa masuk dari arah situ.
Dari arah situ masuknya. Izhad fid dunia, kata Allah SWT. Makanya dari tipisnya nih yang saya sebut tadi itu ya, kayak keinginan kamu tuh dunia apa akhirat, keinginan kamu tuh pujian manusia atau pujian Allah. Itu sampai-sampai banyak dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kemasyhuran dunia karena khawatir sama hatinya. Banyak saudaraku sekalian. Sampai ada di antara para wali itu yang sampai berpura-pura nyuri, sampai dikejar orang gitu kan. Kenapa dikejar orang? Karena yang dia curi adalah bajunya seorang perempuan yang lagi mandi. Ada orang lagi mandi, wali loh yang ngerjain. Untung belum zaman viral internet ya. Ini kalau zaman viral internet kayak apaan tuh orang ngejudge dia tuh kan, udah nganggepnya udah hancur banget dah gitu. Tapi memang itu yang dicari sama beliau. Yang dicari sama beliau adalah menghindar dari kepopuleran, menghindar dari apa yang orang-orang cari dari kemuliaan dunia, karena khawatir hatinya terselip rasa keinginan untuk dianggap mulia di dunia menghancurkan kemuliaannya di akhirat. Serem bener buat orang-orang kayak saya yang sama Allah dikasih pegang mic di depan, ya kan? Teman-teman saya sekalian, nggak gampang. Makanya kalau ada yang bisa kamu lakukan untuk saya, doain, biar bisa ikhlas, doain, biar bisa benar gitu, jaga hati, doain, biar disayang Allah gitu. Kesian nih, begitu udah masuk nih setan, teman-teman saya sekalian, setan tuh ya datang ke pedagang beda. Datang ke orang awam beda, datang ke ulama beda lagi. Waduh, yang datang ke ulama nih setannya juga ulama. Setannya juga kelas profesional, gitu kan? Jadi nggak ecek-ecek gitu loh. Setannya juga setan-setan berkelas, teman-teman saya sekalian. Nah itu kan yang belum tentu selamat gitu, belum tentu selamat. Masya Allah. Ada tuh zamannya Imam siapa ya? Ada Imam Ghazali cerita dalam Ihya-nya. Kita suka ketawa-ketawa tuh dengerin cerita Imam, maksudnya kalau baca ceritanya Imam Ghazali yang begitu-begituan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya tuh, ada orang atau di Minhaj ya, wallahu a'lam, pokoknya salah satu kitabnya Imam Ghazali lah. Imam Ghazali cerita, ada orang dia itu ulama, teman-teman. Cuman ulamanya itu masih suka yang ya gitulah, masih ada kesenangan dunianya. Senang sama popularitas, senang sama dimuliain orang, senang sama ini sama itu. Ada satu ulama khomul. Ulama yang lain nih, ulama yang nggak seneng namanya terkenal, nggak seneng, dia nggak seneng sama urusan begituan, urusannya antara dia sama Allah, tapi ilmunya luar biasa. Ulama yang kedua nih, ini ulama yang pertama nih saya nggak inget namanya gitu ya, dua-duanya nih saya nggak inget namanya. Nah ulama yang pertama nih dia lagi khutbah Jumat, teman-teman saya sekalian, dia ngomong sesuatu yang dinisbatkan kepada ulama yang kedua yang nggak senang keterkenalan apa ini, teman-teman. Dia ngomong bahwa saya pernah dengar kayak, kan ada orang-orang itu ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya nih ya. Ada orang-orang yang kalau cerita sama orang lain, bahkan di mic sekalipun, senang menunjukkan kedekatannya sama ulama yang lain atau sama orang-orang yang berilmu, guru-guru apa segala macam gitu kan ya. Yang tujuannya adalah biar orang tahu nih, gua deket sama si ini, gua deket sama si itu. Paham maksud saya? Mudah-mudahan Allah selamatkan hati saya, mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Sehingga sekalian, dia bilang tentang ulama B nih. Dia bilang, saya pernah dengar syekh ini mengatakan gitu kan. Syekh itunya hadir di majelis tersebut. Ya.
Dan yang diomongin sama Syekh A ini tentang Syekh B itu nggak pernah diomongin sama Syekh B-nya. Paham? Jadi ulama A ini bohong tentang ulama B. Bohongnya di khutbah Jumat cuman untuk menunjukkan betapa dekatnya dia sama ulama B tersebut itu. Dia ngomong kayak begitu, sehingga sekalian, tahu apa yang dikerjain sama ulama B? Ulama B ini yang, kenapa nih anak? Beliau berdiri nyabut bulu ketiak di tengah orang banyak. Beliau berdiri nih. Beliau berdiri kemudian nyabut bulu ketiak. Heh, Syekh, kurang ajar kamu. Ini waktunya khutbah. Saya nggak pasti itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain nih ya. Ala kulli hal, Syekh, ngapain kamu di waktunya khutbah? Kamu malah cabut bulu ketiak. Duduk Syekh, nggak punya adab. Kata Syekh B ini, kamu yang nggak punya adab nak. Kamu yang nggak punya adab pak. Kenapa kamu mengingatkan saya untuk sesuatu hal yang sunnah? Nyabut bulu ketiak, kalau nggak salah emang hari Jumat ya. Nyabut bulu ketiak hari Jumat hukumnya sunnah. Ala sunnah. Walimada astahi, dia bilang. Kenapa saya mesti malu? Kamu gak punya malu apa depan orang-orang kamu nyabut bulu ketiak? Bulu ketiak itu kan buat laki-laki sama laki-laki nggak aurat. Sesama perempuan aja nggak aurat. Bulu ketiak ya, maaf ya. Teman-teman sekalian, beliau bilang walimada astahi. Kenapa saya mesti malu? Ana ala haq wa anta alal batil. Saya mengerjakan barang hak, kamu mengerjakan barang batil. Dia bilang saya mengerjakan barang hak, nyabut bulu ketiak sunnah hari Jumat. Dia bilang kamu ala batil. Karena kamu menceritakan tentang saya sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Saya Syekh Fulan min Fulan, sebutin nama dia namanya. Ya Allah, merah padam mukanya. Seram teman-teman, seram. Ya gitulah. Kadang-kadang tuh sampai tipis banget keinginan dakwah atau keinginan pamer. Tipis. Setannya tuh ngebisikin sampai kayak suara semut. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ar-riya yadhubbu ala ummati kadhabibin naml." Riya itu bersuara di hati umat saya kayak suaranya semut. Nyaris enggak kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Antara kamu seneng agama Allah jadi tinggi atau kamu seneng nama kamu jadi tinggi. Tipis. Segaris, bahkan lebih tipis daripada kulit bawang, teman-teman. Oke, mesti terus minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bimbing terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan bagi kita sekalian insyaallah. Sebab yang namanya pencapaian akhirat teman-teman. Dan pencapaian akhirat kita nggak pernah tahu. Pencapaian akhirat tuh kita nggak pernah tahu. Taunya kapan? Ntar di akhirat. Namanya juga pencapaian akhirat. Taunya entar di akhirat. Saat kamu berhasil menghadap Nabi Muhammad. Saat namamu menjadi seseorang yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau mau bangga, tar di sana. Kalau mau bangga, ntar di sana. Saat kamu bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat. Saat kamu bisa selamat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kamu bisa digiring di belakang bagindamu Nabi besar Muhammad. Mau membusungkan dada saat itulah silahkan. Mau ngerasa diri sesiapa saat itulah silahkan. Mau menganggap diri berhasil mencapai kemuliaan saat itulah silahkan. Mau menganggap diri mencapai
mencapai pencapaian dalam dakwah, saat itulah silahkan mau menganggap diri soleha, saat itulah silahkan. Jika sampai namamu dipanggil oleh Nabi Muhammad, jika sampai kamu diperkenankan bersalaman dengan Nabi Muhammad, jika sampai Nabi Muhammad berkata raditu biki, aku ridho kepadamu, saat itulah silakan melayang-layang teman-teman. Sebelum itu terjadi, kamu masih antara-antara, kamu masih ada di tepi jurang. Selagi itu belum terjadi, kamu masih ada di persimpangan jalan antara dinaikkan kepada Allah atau dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Makanya selalu minta sama Allah, ya Allah, karuniakan keikhlasan agar ngerti melakukan sesuatu hanya untukmu, ya Allah. Karuniakan keikhlasan, mengajar karenamu, belajar karenamu, buka majelis karenamu, hadir majelis karenamu, nyumbang majelis karenamu. Karuniakan keikhlasan, ya Allah. Sholat karenamu, sedekah karenamu, bantu orang karenamu. Begitu enggak lillah, dilepeh sama Allah, teman-teman, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Mau ribuan jamaah, mau kayak gimana yang terjadi juga, kalau dilepeh sama Allah jadi apa? Ditolak sama Allah, mau apa kamu? Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan. Az-zahada fid dunya, zuhud di dunia, zuhud dunia, ngarepnya cuma Allah semata. Izhad fid dunya, yuhibbukallah. Kalau Allah lihat hatimu nggak punya ketertarikan sama dunia, Allah cinta padamu. Gitu kata Nabi Muhammad. Hah? Hati kamu masih ngarep dunia nggak nih? Hati kamu masih ngarep harta, pandangan orang, jabatan, kemuliaan di mata manusia? Kamu masih fokus ke sana apa enggak gitu? Hati kamu masih fokus ke sana, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allah pun juga belum fokus mengaruniakan rahmatnya kepadamu. Sebab aturannya jelas, kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana mungkin Allah akan menempati hatimu jika hatimu masih penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, kamu kalau mau taruhin di kamarmu itu lemari baru, tempat tidur baru, kamu mesti keluarin yang lama. Kalau kamarmu itu masih banyak banget barang-barang lain, yang nggak mungkin yang baru bisa masuk ke dalam kamarmu. Kan begitu? Hati kamu juga gitu. Hati kamu juga gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin Allah akan berkenan bertahta di hatimu jika hatimu selama ini masih penuh sesak dengan selainnya? Penuh sesak dengan selainnya, penuh sesak dengan anggapan orang, penuh sesak dengan cinta manusia. Yang kamu pikirin gimana biar suami tetap cinta padamu. Duh, kamu luar biasa. Siapa yang lagi di WhatsAppin sama suami, siapa yang lagi diteleponin sama suami, sekarang suami lagi di mana, sama siapakah, jangan-jangan dia sedang berada dalam
pelukan perempuan yang lain. Waduh. Bagaimana kamu berharap Allah bertahta dalam hatimu jika hatimu penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, keluarkan nya yang kecil-kecil agar nya yang besar berkenan bertahta di hatimu. Keluarin yang lain-lain. Keluarin perkara harta, perkara cinta manusia, pujian orang, semuanya keluarin. Jangan selalu nanya apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kerjakan. Tapi selalu bertanya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau saya kerjain. Terus gitu. Hidup belajar terus insya Allah. Izhad fi dunia, kata Allah. Kalau Allah lihat hati kamu kosong dari mencintai dunia, Allah akan bertahta di dalamnya. Allah akan cinta kepadamu, teman-teman. Yuhibbukallah, kamu akan dicinta sama Allah kalau begitu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu pengen dicintai sama orang, cintai disenengin sama manusia, seenggaknya gitu punya teman-teman baik, punya kawan-kawan baik gitu. Orang nggak jauh dari kamu itu juga nggak apa-apa, bagus. Caranya katanya Nabi Muhammad, izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki sama orang. Jangan selamitan, jangan kepengen apa yang dipunya sama orang. Orang gak seneng loh kalau kita tuh kayak yang, ih bagus, mau dong. Gak seneng, teman-teman. Ustazah kerudungannya cakep-cakep, Ustazah boleh gak buat saya? Misalnya gitu. Saya ngomong sama Ustazah Khadijah. Tuh ya. Gak bagus, teman-teman, gak bagus. Dan itu kamu gak akan disenengin sama orang kalau caramu kayak gitu tuh. Minta aja gak disenengin sama orang, apalagi ngambil. Kan ya, udah pasti tuh orang gak seneng. Orang itu, teman-teman, punya banyak sekalipun gitu kan, kalau diminta tuh, kecuali para wali-walinya Allah, kecuali para orang-orang lain itu mah tingkatannya, ya kan. Tapi kalau diminta tuh gak seneng itu juga gitu. Walaupun mintanya nggak yang dengan bahasa-bahasa yang ini gitu, terus terang, tapi kayak bahasa sindiran gitu kan. Kerudungannya banyak, boleh kali Ustazah, yang ini cakep nih, gitu kan? Enggak boleh, nggak baik kayak begitu. Kamu menurunkan kemuliaanmu, teman-teman. Yang kata Nabi Muhammad tuh, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti setiap kali kamu meminta kepada orang lain. Izhad fima fi aidin nas. Apalagi kalau sampai kamu, hati kamu nggak pernah tertarik sama apa yang dipunya sama orang. Oh, dicinta sama Allah. Saya ceritain tuh di buku Bidadari Bumi 2 tentang seorang perempuan yang diceritain sama Hubabah Nur. Sekalian saya muliakan, saya lagi ngobrol sama Hubabah cerita tentang orang ini. Tuh bahwa ada tuh 5 orang tuh. Emang bener nih hadisnya Nabi yang ini bener banget. Ra'aituhu bi'aini, kata beliau. Saya lihat dengan mata saya. Dia bilang ada 1 orang Halimah. Itu beliau, si perempuan ini, saya bolak-balik ngelihat di undangan, di kondangan, tuh ya, di pesta-pesta gitu, perkawinan kayak gitulah, kondangan-kondangan, bajunya itu terus. Saya tahu kalau dia ini miskin karena bajunya itu terus, gitu kan? Orang di Tarim itu kalau keluar semuanya pakai baju hitam. Nah, kalau baju hitam kan susah nandainnya kan yang sama semua. Betul apa enggak? So itu sekalian saya muliakan, makanya saya suka heran gitu, Ustazah Halimah nih fashionable, apa namanya? Bener nggak ngomongnya? Lagi mana? Apa tadi? Gimana ngomongnya? Itu dah, pokoknya itu dah. Lah orang saya tiap hari pakai hitam. Begitu ya. Saya itu sekalian. Nah ini kan kalau keluar mah agak susah ditandain karena kan semuanya hitam gitu. Tapi kan kalau pas kondangan tuh,
orang sana itu kalau kondangan dalam ruangan semuanya perempuan, mereka dandan, mereka pakai baju gitu kan, pakai baju yang berwarna-warni ya, pakai baju warna-warni. Nggak ada yang pakai baju hitam tuh, nggak ada yang pakai baju hitam. Saya waktu enggak, dulunya nggak tahu gitu kan, saya pakai baju hitam aja gitu masuk. Buka, waduh gimana nih mau buka ya? Habisannya terus udah ngerti gitu lama-lama. Jadi teman-teman, kata Hubabah, orang ini kalau kondangan baju itu mulu. Akhirnya saya punya niat, kalau nanti saya keluarin baju, saya panggil tuh orang. Saya cari tahu dan dia nih rumahnya ini apa, keluarganya siapa gitu, saya paham, saya tahu tempatnya, karena Tarim tuh kecil, kota kecil, ya semua orang memang saling kenal satu sama lain. Akhirnya dia bilang, kata Hubabah, waktu saya datang baju-baju yang baru-baru, ada orang ngasih ini apa segala macam, yang lama-lama saya keluarin. Hubabah tuh begitu teman-teman, ngajarin kepada kita jangan sampai yang aduh penuh banget, kamu masuknya iya keluarnya kagak gitu kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya mau Hubabah baju-baju yang lama-lama tuh dikeluarin, bagus-bagus tentu aja ya, dan semua orang juga seneng dapat bajunya Hubabah gitu kan. Jangan terus minta, jadi kepikir nih berangkat ke Tarim mau minta baju mau Hubabah. Tentu berkah kan ya, tentu berkah, tapi ya sekali lagi jangan minta. Subhanallah teman-teman, kalau nggak minta tuh, kalau mintanya mau ntar kasih. Jadi kepikir ya, mau minta sama Allah, nggak usah yang gitu-gitu juga, mau minta sama Allah tuh pahala aja, udah pasti enak. Teman-teman sih sekalian, akhirnya Hubabah itu ngeluarin baju-baju beliau, ada setumpuk lah gitu. Beliau panggil tuh orang perempuan itu, panggil sama Hubabah. Dia seneng banget, dan memang miskin banget teman-teman. Bajunya cuma itu aja, buat kondangan itu, buat keluar itu, buat sholat itu gitu. Dia cuma segitu itu bajunya gitu. Baju sholat kayak mau kena gitu, tuh ya. 2, kalau 1 dicuci kan ada gantinya gitu. Terus baju keluar dia gitu, baju hitam 1, terus baju hari-harinya dia kayak daster gitu buat di rumah, 2 potong 2 biji gitu, tuh 1-nya lagi baju buat kondangan. Udah gitu aja, simple hidupnya. Jadi sekalian dipanggil tuh perempuan sama Hubabah. Kata Hubabah, saya habis ngeluarin baju-baju nih, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu mau, sisanya tolong bagiin, kamu yang bagiin gitu, sama siapa yang kamu mau deh gitu. Di depan Hubabah nih, majelis nih, dia bilang, oh gitu Hubabah, Masya Allah Hubabah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Hubabah, mudah-mudahan doain panjang lebar gitu. Saya pikir orang alhamdulillah ya, saya memberi kepada orang yang tepat nih gitu. Orangnya seseneng itu gitu dikasih baju. Makasih Hubabah, makasih. Mudah-mudahan Allah tambahin Hubabah, mudah-mudahan doa apanya. Habis itu dia sama 1. Wah, ini cocok nih buat ponakan saya nih. Kata, wah, ini cocok nih buat teman saya sih itu. Kata lagi, wah, cocok nih buat adik saya nih, ini cocok nih buat tangga saya, ini cocok. Sampai habis semuanya, nggak ada satupun yang buat dia. Kata Hubabah, begitu semuanya buat orang lain tanpa ada satupun yang buat orang tersebut, ya Allah, 5 saat itulah saya jatuh cinta padanya. Bener banget yang Nabi Muhammad bilang, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ketika kamu tidak tertarik sama apa yang dipunya sama manusia lain, sama orang lain, justru manusia akan cinta padamu. Manusia ini memang unik. Allah tuh seneng kalau ada orang seneng sama apa yang dimiliki sama Allah, Allah seneng. Allah tuh diminta seneng. Allah itu kalau ada orang tertarik sama apa yang ada pada Allah, surga, gitu kan? Itu kan yang Allah janji-janjikan kan?
Allah tuh kalau ngelihat orang tertarik ke surga, tertarik sama hisab yang mudah, tertarik ke perjumpaan dengan Allah, Allah malah senang teman-teman. Manusia nih justru kebalik. Manusia tuh kalau ada orang tertarik sama apa yang dia punya, malah nggak demen. Terutama perempuan, kalau ada orang tertarik sama suaminya, dia nggak demen banget tuh. Ya iya kan, Mang, saya kan lagi bilang. Allah kan nggak gitu. Allah punya kekasih namanya Muhammad. Kalau ada orang tertarik sama Nabi Muhammad, Allah seneng banget. Allah cinta banget, ya kan? Tapi kita kan nggak gitu. Kita punya tas. Kalau ada orang tertarik sama tas kita, boleh dong. Nggak demen kita. Betul. Kita lagi makan nih, terus ada yang kayaknya enak tuh yang di piring. Boleh nggak perkedelnya buat saya aja? Gedek apa seneng? Gedek teman-teman, nggak seneng. Kesel kita. Gitu, emang manusia tuh kayak gitu. Sama apa yang dia punya, orang lain tertarik, dia nggak senang. Dia nggak senang. So itu sekalian yang saya muliakan. Katanya Ubabah, begitu dia tidak tertarik sama apa yang saya punya, bahkan sama sesuatu yang udah saya bagiin, udah saya kasih sama dia, dia nggak tertarik terhadap dunia, saya jatuh cinta sama dia. Masya Allah. Saya langsung masuk lagi ke kamar, saya ambil baju yang saya sayangi, yang saya sukai, saya lipat bagus-bagus, saya kasihin sama dia, saya bilang yang ini untuk kamu, saya minta tolong sama kamu, pakailah baju ini buat kamu, saya nyari berkah dari kamu. Saya pengen dapat berkah kamu, tolong pakailah baju saya ini untuk kamu. Ubabah nyampe tolong-tolong sama dia. Masya Allah. Tuh saudariku sekalian, orang tuh bisa mulia kayak gitu tuh. Jadi yang memuliakanmu tuh bukan harta. Sebagaimana yang sering saya sampaikan padamu, kemuliaanmu tidak ada pada harta, kemuliaanmu tidak ada pada tahta, jabatan, kemuliaanmu tidak ada pada rupa, kecantikan, enggak gitu ya. Kemuliaanmu tidak ada bahkan pada ilmu, kemuliaanmu tidak ada pada ibadahmu juga enggak. Teman-teman saya sekalian, ibadah mah kita kerjain aja. Tapi bukan berarti kamu udah ibadah terus kamu jadi mulia, enggak gitu juga. Kemuliaanmu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya nyari mulia, deketi Allah. Deketi Allah. Mudah-mudahan kita tidak dihalangkan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud, teman-teman. Suatu hal yang perlu banget buat kita minta. Ya. Katanya Imam Ghazali, kalau buat zuhud kayak zuhudnya orang-orang dulu, kayak zuhudnya para sahabat, oh kamu nggak sanggup tuh. Kamu nggak sanggup. Menjadikan semuanya buat Allah, kayak yang saya ceritain kemarin tentang Syaiban Ar-Ra'i. Semua kambing milik Allah Subhanahu wa taala. Dimauin sama Allah, kita kasihin. Begitu kan? Kita nggak benar-benar punya, katanya Syaiban. Ini kalau mau zuhud-zuhud kayak orang-orang dulu gitu rada berat, teman-teman. Akan tapi kata Imam Ghazali, buat kalian ada dua aja dah zuhudnya. Gimana tuh Imam? Zuhud buat kalian dua aja. Yang nggak punya jangan tertarik, yang nggak punya jangan minta, jangan tertarik, jangan nggak ada urusan, gitu ya. Sama yang barang yang kita nggak punya, sama perkara yang kita nggak punya, kamu nggak usah minta, kamu nggak usah tertarik. Yang ada jangan dinikmati sendirian. Dunia yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, bagi kepada yang lain. Yang kamu nggak punya nggak usah minta. Bahkan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu nggak punya nggak usah tertarik gitu. Ustazah, jadi kita minta sama Allah pun juga nggak usah Ustazah. Ya kalau kamu nggak sanggup minta sama Allah aja lah. Begitu kan? Minta sama Allah. Jangan sampai minta sama orang. Jangan minta sama suami. Teman-teman saya suka, Ustazah serius nih nggak minta sama suami. Ih, saran saya begitu.
Kalau kamu mau ikut saya, saran saya begitu. Saya alhamdulillah sampai sekarang kayaknya hampir nggak pernah minta sama suami. Alhamdulillah. Ya Ustazah kan ada duitnya banyak. Ya sekarang duit saya banyak teman-teman. Sekarang duit saya banyak. Ini saya ceritain ya, sekedar tahaddusan bin ni'mah. Sekedar tahaddusan bin ni'mah. Saya itu pulang dari Tarim teman-teman, nggak kenal duit. Saya itu kenal dari Tarim, itu bolak-balik, pergi-pergi kemana-mana kagak bawa duit. Masya Allah. Sampai suami sih ketawain saya dulu. Pernah gitu satu waktu, saya pergi majelis. Teman-teman pasti nggak tahu tuh, zaman saya belum terkenal. Tahun 2003, tahun 2002 gitu kan. Saya pernah ada majelis maulid. Banyak dulu majelis maulid yang saya hadir nggak diminta bicara, banyak. Saya berulang kali hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara. Ya hadir aja nggak apa-apa. Kenapa emang? Kita ngarep berkah teman-teman. Ustazah kalau sekarang hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara, hadir apa enggak? Ya hadir lah. Beberapa tahun yang lalu juga saya hadir di Kuitang nggak diminta bicara, nggak apa-apa. Kenapa emang? Kenapa emang? Lah kenapa kamu yang repot? Kenapa tuh? Repot kamu? Kalau saya nggak diminta bicara, kamu repot? Nggak apa-apa teman-teman. Emang kenapa? Kita dapat berkah dari hadir. Kita dapat ilmu dari yang menyampaikan. Kan begitu? Kalau kita diminta bicara, ya bicara. Kita diminta nggak bicara, ya nggak usah pengen bicara. Biasa aja. Diminta diam, kita diam. Diminta bicara, kita bicara. Kan begitu? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. So ikut sekalian saya muliakan. Ala kulli hal, gitu ya. Enggak, saya cuman mau bilang aja, maksudnya bahwa yang sekarang kamu kenal itu dulunya juga nggak dikenal, kan begitu ya? Sekarang Habib Umar bin Hafid misalnya gitu, siapa orang nggak kenal sama Habib Umar bin Hafid, ya kan? Apakah pernah ada masanya Habib Umar nggak dikenal? Banyak, panjang masanya Habib Umar juga nggak dikenal, gitu. Jadi biasa-biasa aja. Yang masalah itu adalah rasa hati kita. Ini memang nih kelas-kelasnya ulama yang nggak kenal istilah star syndrome. Mudah-mudahan Allah karuniakan teman-teman. Untuk orang-orang semacam saya ini mudah-mudahan Allah karuniakan. Jangan sampai tuh kena penyakit.